Indonesia tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari selat ini. Tapi bagaimana jika kita manfaatkan selat ini sebagai aset bangsa wilayah Indonesia dengan menutup laut tersebut? Dan jika ingin melewati wilayah Indonesia, harus membayar asuransi senilai 1% dari harga barang. Kita tahu barang yang lewat tersebut ada lebih dari 2 triliun dolar. Jadi kalau ini kita asuransikan atau kita pajakkan dengan versi kita mendapatkan lebih dari 250 triliun per tahun. Dan ini untuk devisa negara. Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia dan Singapura membuat dua negara ini seperti Malaysia sering mengklaim bahwa itu merupakan laut Malaysia. Dan di saat ini pun sering terjadi perompakan, aksi terorisme yang merupakan suatu ancaman bagi negara Indonesia dan menyebabkan Indonesia harus memperketat keamanan. Selat Malaka adalah salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Selat Malaka merupakan checkpoint yang sangat strategis bagi proyeksi armada angkatan laut di negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Pasifik. Bahkan, Selat Malaka juga dapat menjadi alat dalam rangka forward presence ke seluruh dunia di penjuru dunia. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia sebagai poros maritim. Bisa kita lihat bahwa Selat Malaka memberi manfaat sebagai menjadi pintu Indonesia dalam pembangunan ekonomi, karena akses ke pasar dunia terbuka dengan luas. Jika dilihat dari kapal yang berlayar dari sebelah utara kapal tersebut akan memasuki zona yang disebut G Corridor yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah G Corridor habis dan menyempit, kapal tersebut akan langsung memasuki kawasan yaitu lintas transit yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia. Jadi, Selat Malaka terletak di antara semenanjung Malaysia atau Thailand, Malaysia, Singapura, dan Pulau Sumatra di Indonesia. Setiap di negara di wilayah Laut Cina Selatan menggunakan ambang batas zona ekonomi eksklusif 200 mil ini untuk menentukan klaimnya. Kecuali dengan Tiongkok. Tiongkok berpendapat bahwa mereka memiliki klaim historis pada Laut Cina Selatan sejak kembali ke ekspedisi laut di abad ke-15. Dan mereka menandainya dengan perbatasan membingungkan yang disebut garis semburan putus-putus. Ketika PBB menetapkan zona ekonomi eksklusif 200 mil pada tahun 1973, Tiongkok bertahan pada jalurnya sendiri, menolak memperjelas batasnya dan mengabaikan klaim oleh negara lain. Dampak keamanan bagi Indonesia yaitu banyaknya kapal nelayan Cina yang masuk ke perairan Natuna milik Indonesia dan menyebabkan Indonesia harus memperketat keamanan di Natuna.